Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pujaca pujanianang etamanggalamuttamang. Menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Sotihotu Namo Buddhaya. Kesempatan pada kali ini saya diminta untuk mengisi kegiatan Dhamma kelas karena para umat Buddha kebanyakan berada di rumah. Saudara-saudara sedharma, tentu belajar Dhamma itu banyak pintu, tidak hanya satu pintu. Bisa belajar Dhamma, datang ke wihara, mendengarkan khotbah. Nah, saat ini kita belajar Dhamma bukan hanya datang ke wihara, tapi juga bisa memutar pembabaran Dhamma melalui YouTube, Zoom, ini yang pada umumnya. Nah, saudara-saudara, tentu ini adalah kemudahan bagi para umat Buddha. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kondisi. Kalau di dalam Dhamma itu ada 8 kondisi duniawi. Nah, saudara-saudara, hidup ini seperti kita berada di perahu, berada di dalam perahu atau kapal laut, dan kita yang menjadi nahkoda, nahkoda. Nah, kita berada di dalam. Tentu kita menjadi nahkoda ini mau kemana arahnya? Kita harus pegang kemudinya. Kita mau kemana? Nah, kita harus kendalikan. Tidak bisa angkat tangan. Tidak bisa angkat tangan. Mau kemana kita yang kendalikan. Nah, saudara-saudara, tentu di dalam menjalani kehidupan ini ada hal-hal yang kita jumpai, atau sering dikatakan bahwa ada halangan-halangan. Ada halangan-halangan di dalam menjalani kehidupan ini. Ada menyenangkan, ada juga tidak menyenangkan. Tentu ini akan dialami oleh semua orang. Semua orang. Seperti halnya tadi ketika kita berada di dalam kapal laut, kita menjadi seorang nahkoda, yang mengendalikan arahnya itu. Nah, pasti akan menemukan halangan, badai, gelombang laut, gelombang air laut yang kadang dia bisa tinggi, bisa rendah, bahkan tinggi sekali, tapi turun lagi. Nah, saudara-saudara, ini mengemudikan kapal ini memang tidak mudah.
butuh semangat, butuh perhatian. Ya, kalau tidak ada semangat, tidak ada perhatian, tentu bisa putus semangat. Ya, sebagai pengendali, ya tentu membutuhkan semangat. Nah, saudara-saudara, air tidak selamanya tenang. Ya, air tidak selamanya tenang. Air itu ya bisa juga kena hembusan angin, dia bergelombang. Ada juga kata-kata perumpamaan gading. Ya, istilah gading, tiada taretak. Ya, jadi maksudnya ya gading itu ya tidak mulus terus-terusan. Ya, ada juga yang retak-retak. Ya. Begitu juga dengan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan ini tidak selamanya mulus. Ya. Kebahagiaan ini tidak selamanya lancar. Ya. Kadang bahagia, kadang juga menderita. Jadi kalau seseorang merasakan kebahagiaan, tentu di belakang ini sedang menanti yaitu penderitaan. Ya, penderitaan ini sedang menanti. Ya, maka ketika seseorang bahagia, ya tercapai apa yang dicita-citakan, ya tentu kalau jika tidak hati-hati, maka muncul ya kekecewaan, karena kebahagiaan ini tidak tetap, ya tidak kekal, ya masih berubah-ubah. Karena kenapa? Karena berkondisi. Ya, apapun yang berkondisi, ya semuanya berubah. Ya, berubah-ubah. Nah, saudara-saudara, ada 8 kondisi yang perlu kita pahami. Ya, ada 8 kondisi di kehidupan ini yang perlu kita pahami. Yang pertama yang sering kita dengar, ya, ada yang mendapatkan keuntungan, ada juga yang mendapat kerugian. Kerugian dan keuntungan ini adalah bentuk kewajaran. Ya, bentuk kewajaran selama kita berada di kehidupan ini. Khususnya para perumah tangga yang menjalankan bisnis, ya tentu ada rugi, ya ada untung. Tidak ada ceritanya untung terus. Ya, saya secara pribadi belum mendengar ada yang untung terus. Nah, ada juga rugi. Ya, ada orang yang mengalami kerugian. Nah, ini adalah hal yang wajar sebenarnya. Ya, hal yang wajar yang pasti dialami oleh semua orang. Ya, khususnya di pandemi ini, ya. Pandemi di mana COVID ini melanda ya hampir seluruh negara. Tentu ekonomi merasa terganggu, ya ekonomi merasa terganggu, dan pendapatan ya para perumah tangga juga terganggu akibat efek ini. Nah, saudara, di dalam suasana seperti ini ada juga yang mengalami kerugian, ya, ada juga yang mengalami keuntungan. Jadi tidak juga di dalam kondisi seperti ini, wah semuanya mengalami kerugian. Ada di mana yang diuntungkan, ya usaha-usaha tertentu yang diuntungkan di saat momen seperti ini. Nah, maka dari itu ini perlu kita sikapi dengan bijak.
dengan bijak bahwa keuntungan dan kerugian ini merupakan sebuah kewajaran yang perlu kita pahami, perlu kita terima dengan bijak. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak bisa menerima ya perubahan-perubahan ini, maka timbul ketidaktenangan, ya, timbul kegusaran. Aduh, usaha saya turun, usaha saya tidak mendapatkan keuntungan, aku rugi. Nah, rugi juga iya, kita mendapat ketidaktenangan juga iya. Nah, akhirnya apa? Semua jadi terhambat, ya, terhambat. Maka dari itu, saudara-saudara, perlu kita menerima ya perubahan-perubahan apapun. Ini yang pertama, ya. Yang pertama ini apa? Kondisi-kondisi ada untung, ada rugi. Ya. Terkenal dan tidak terkenal. Dulu terkenal, sekarang tidak terkenal. Sekarang tidak terkenal, ya. Sekarang menjadi terkenal. Nah, itulah keterkenalan dan tidak terkenalan ini akan dialami semua orang. Ya, keterkenalan ini tidak mesti mendunia juga. Satu kampung dia terkenal baik, ya, namanya harum di mana-mana, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, ada untung, ada rugi. Ya, dikenal dan tidak dikenal, dipuji dan dicela, ya, dipuji dan dicela. Jadi kalau ada orang yang memuji, ya, hendaknya ya kalau itu jatuh kepada kita, ya cukup dimengerti, oh, aku dipuji, terima kasih. Jangan lupa, ya, ketika dipuji lupa. Jangan lupa dia melekati pujian-pujian itu. Nah, nanti kemudian hari ketika kita mendapatkan celaan, akhirnya menderita, kecewa. Kenapa dia menghina saya, dia mencela saya, ya menderita. Ya, tentu kembali lagi kepada kewajaran, ya. Dicela, dipuji, itu hal yang wajar. Kenapa bisa dipuji? Itu semua ada sebab-sebabnya. Tidak ujuk-ujuk terkenal, ya, terkenal, atau tidak ujuk-ujuk dipuji, ya, itu ada sebab-sebabnya. Kenapa dia dipuji? Apa yang dipuji? Ya, kalau dia buruk, ya tentu dicela. Ya, tentu dicela. Lalu inilah memang yang perlu disikapi, bahwa terimalah semua perubahan, ya, untung, rugi, ya, terkenal, tidak terkenal, dipuji, dicela. Nah, saudara-saudara, perlu hati-hati di dalam menyikapi ini semua. Jangan sampai ya, muncul kemelekatan-kemelekatan yang tidak terkendali dalam hal kesenangan-kesenangan. Nah, saudara-saudara, lalu ada suka dan duka, senang tidak senang. Nah, ini adalah kewajaran. Ya, suka, yaitu hal biasa. Duka, menderita, itu pasti dialami oleh semua orang. Jangan merasa diri ini paling menderita di antara yang lain. Ya, baru AC rumah mati,
sudah menderita luar biasa, ya, tidak suka, menolak. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di dataran yang panas, yang gersang? Nah, kita di Indonesia mendapatkan suasana alam yang cukup baik. Ya, tentu kalau dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki cuaca ekstrim, panas-panas sekali, ya tentu kita paling beruntung. Ya. Maka dari itu, apapun penderitaan yang dialami, ya janganlah kita menganggap kita yang paling menderita. Masih ada yang jauh lebih menderita dari kita. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kesukaan, itu pun cobalah untuk tidak larut dalam sebuah kesenangan. Kenapa? Karena kesenangan-kesenangan ini masih berubah-ubah. Apalagi ajaran Sang Buddha, salah satunya adalah memahami hukum ketidakkekalan. Apapun, semuanya tidak kekal, berubah-ubah, keberadaannya tidak tetap. Maka dari itu, baik untung, rugi, terkenal, tidak terkenal, dipuji, dicela, ya suka, duka, semuanya tidak kekal. Karena tidak kekal, berusahalah memiliki perhatian, ya, memiliki kesadaran, ya, berusaha perhatian, berusaha menyadari apa yang sedang dialami. Ketika senang, jangan terlalu larut. Ketika menderita, jangan juga terlalu larut di dalamnya. Maka ketika kita menyadari ini, tentu hal-hal yang membuat kerugian ini bisa diatasi. Nah, saudara-saudara, demikian yang perlu dipahami dalam menyikapi kondisi-kondisi duniawi seperti yang tadi disebutkan. Nah, dengan salah satunya adalah memiliki perhatian, ya, memiliki kesadaran apapun yang dirasakan, yang dialami, disadari. Ya, ketika muncul kemelekatan, menyenangi kesenangan-kesenangan, sadar bahwa itu tidak kekal. Ketika sedang menderita, sedang mengalami kesusahan, dalam keadaan apapun, sadar bahwa itu tidaklah kekal. Bagaimana untuk melatih kesadaran? Bagaimana untuk melatih perhatian? Bermeditasilah sebisa mungkin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian apa yang bisa disampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga kegiatan Dhamma Class, ya, khususnya umat Buddha, ya, bisa menambah wawasan, ya, semangat, walaupun dalam kondisi seperti ini tetap di rumah, ya, tetap semangat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.